Selamat pagi ibu semua. Pagi-pagi masker ingat kami tentang bencana banjir untuk ibu nanti biar ibu bisa siap menghadapi bencana banjir agar ibu juga bisa mengurangi risiko dan juga kerugian dari dampak bencana banjir nanti. Jadi ibu, kami di sini akan memberitahu gimana cara-cara kita untuk menanggulangi atau mencegah agar banjir tidak terjadi pada kita. Jadi ibu-ibu, sekarang saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita untuk mencegah banjir ya. Perhatikan ke saya. Aku nggak kedengeran. Ya bisa dilihat di sini ya ibu, di kelasnya ada penjelasan tentang bagaimana kita cara-cara bisa kita lakukan untuk menanggulangi banjir ya ibu-ibu. Pertama, yang harus kita lakukan adalah dari diri kita sendiri. Jangan membuang sampah ke dalam sungai atau selokan. Kemudian yang kedua, jangan membangun bangunan atau rumah di pinggir-pinggir sungai ya ibu. Yang ketiga, bisa untuk mulai dari diri kita sendiri. Selain kita tidak membuang sampah di sungai, bisa kita mulai dengan langkah-langkah. Oke, ibu, sekian dari edukasi kami. Ada yang ingin bertanya? Iya, Bu, silakan. Emang ini apaan sih? Emangnya kita besok banjir ya? Ini Oke, ibu-ibu harap tenang, harap sebentar. Ya, Jadi izinkan menjawab ya ibu. Jadi ini tuh namanya edukasi prabencana. Ini tuh dilakukan sebelum terjadi bencana. Nah, karena daerah kita ini adalah daerah rawan banjir, makanya kita harus edukasi terlebih dahulu biar nanti ibu-ibu bisa tahu bagaimana cara menanggulangi bencananya saat terjadi di hari H gitu. Biar ibu-ibu nanti bisa mengurangi resiko kerugian juga gitu, Bu. Baik ibu-ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Gak ada. Soalnya gak ada saya lagi. Gak ditanya lagi. Udah belum ya? Anak saya udah. Ya. Oke. Terima kasih ibu-ibu untuk kesediaannya udah bisa datang ke edukasi hari ini. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvio Srina Matasina dalam program Siaga Bencana. Saya akan menyampaikan informasi terkini berdasarkan data BMKG. Dalam 24 jam terakhir, wilayah barat Indonesia mencatat akan ada peningkatan curah hujan yang signifikan akibat tekanan rendah di Samudra Hindia Barat Sumatera dan sirkulasi siklonik menarik massa uap air menghasilkan awan hujan lebat. Oleh karena itu, untuk 3 hari ke depan, masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap potensi hujan deras, petir, dan angin kencang di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta dengan perkiraan curah hujan mencapai 50-100 mm per hari. Risiko genangan dan banjir lokal meningkat di daerah dataran rendah. Sekian informasi terkini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, kini apa yang diperkirakan mulai terjadi? Hujan deras yang mengguyur tanpa henti, disertai dengan angin kencang dan kilatan petir menandai datangnya kondisi ekstrim. Ini bukan lagi sekadar hujan biasa. Volume air meningkat drastis dengan cepat membanjiri selokan dan jalanan. Ini adalah tanda bahaya. Saya itu melapor dari tempat kejadian. Bisa dilihat, selain banjir ini merendam bawah, banjir ini juga menyebabkan ada jalanan yang terendam. Nah, ini sangat menghambat mobilisasi. Bisa dilihat tidak ada yang bisa lewat dan juga menyebabkan kemacetan.
Saya Indah, saya kembalikan ke studio. Halo, pasien darurat di Kabupaten Binong. Oke, kami segera menuju ke sana ya. Angel, Fitria, ayo ambil emergency bag. Oke, sudah siap. Berangkat. Di sini bisa mobilisasi. Bisa. Ini tolong adik saya. Ini bisa ya? Bisa ya? Bisa. Boleh langsung ke pos ya? Bisa boleh langsung ya? Langsung ke pos ya? Ini nggak bisa langsung. Saya boleh tolong teman saya. 1, 2, 3. Aduh, udah jalan ya? Aduh. Sakit. Kamu bisa angkat bareng kamu ya? Oke. Selamat siang pemirsa, melaporkan langsung dari tempat kejadian banjir di Desa Binong. Pemirsa, telah terjadi hujan deras selama 3 hari terus menerus dan kini sebagian wilayah telah terendam banjir. Ribuan warga kini akan mengungsi meninggalkan harta benda mereka serta milik mereka yang telah terendam banjir. Baik pemirsa, kini kita akan mewawancarai salah satu warga yang terkena dampak dari banjir. Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Boleh saya tanya-tanya sebentar? Boleh. Oke, sebelumnya ini dengan siapa? Dengan Johanna, Pak. Dengan Mbak Johanna ya. Baik, Mbak. Mbak bisa ceritakan bagaimana awal mula kejadian banjir ini? Oke Mbak, jadi hujan ini 3 hari berturut-turut. Terus semalam ini barulah airnya tergenang di selokan di dekat sekolah Tisa. Biasanya kan sekolah di situ kan cepat tergenang walaupun hujan cuma dikit. Nah semalam itu karena hujannya lebat 3 hari berturut nggak non-stop, akhirnya membuat selokan di Tisa itu kesumbat terus jadi melebar kemana-mana. Sampai sekali pas hari pagi udah banjir. Udah segini. Sudah sepinggang orang dewasa? Iya. Oke, baik. Apakah ada anggota keluarga ibu Mbak yang ini yang terkena Ada dampaknya? Mbak, kakak saya Mbak. Kalau boleh tahu bagaimana keadaannya sekarang? Dia udah meninggal Mbak. Oke. Baik, apa harapan Mbak ke depannya setelah kejadian ini? Saya harapkan sih segera pemerintah daerah bantuin kita ya, soalnya dari semalam itu kayak nggak ada bantuan dari pemerintah daerah. Sekarang baru mereka cari-cari datang. Akhirnya kakak saya kenapa Mbak. Jadi minta tolong untuk pemerintah daerah segera datang memberikan bantuan kepada kami warga Binong. Oke, baik Mbak. Terima kasih atas waktunya Mbak Johanna. Silakan melanjutkan lagi aktivitasnya. Nanti kita bawa ke pos dulu ya. Ini loh, ini saya sakit banget terus.
Ya. Selamat siang, saya Rinta melaporkan langsung dari shelter darurat pengungsian korban bencana banjir di daerah Minum. Bisa dilihat di belakang serta samping kiri kanan saya merupakan korban dampak bencana banjir di shelter ini. Saya akan coba untuk berbicara dengan salah satu perawat di shelter ini. Ibu, boleh saya wawancarai? Baik, Nurse, bagaimana kondisi terkini di shelter ini dan berapa banyak pengungsi yang ditampung di tempat ini? Kondisi terkini cukup buat masyarakat panik, tapi sementara sekarang sudah ditangani yang baik dan masyarakat yang tadi kena dampak banjir sudah dievakuasi dan sudah dirawat dengan baik. Kemudian di sini ada sekitar 30 orang di dalam ruangan posko penampungan ini. Baik, apakah ada tantangan tersendiri dan juga bagaimana dengan bantuan medis serta alat medis? Apakah memadai bagi korban-korban dampak bencana banjir ini? Tantangan tersendiri itu seperti mungkin karena puing-puing dari banjir itu terkena di bagian-bagian tubuh para korban sehingga takutnya malah menjadi infeksi. Jadi kami langsung tindakan secepat mungkin. Untuk bantuan medis, bersyukur bahwa pemerintah juga responnya sangat cepat dan aktif sehingga kami juga bisa koordinasi dengan baik antara pihak dari tenaga kesehatan dan juga pemerintah sudah berkoordinasi dengan baik dan alat-alat medis semua disiapkan juga dengan baik. Oke, baik. Terima kasih banyak, Nurse, atas informasinya. Dilihat dari situasi yang menantang ini dan juga menimbulkan trauma yang mendalam serta kedukaan dan juga kesedihan yang mendalam bagi para korban bencana, kita sebagai masyarakat sekitar dan juga rekan-rekan sekalian bisa untuk saling membantu meringankan beban saudara-saudari kita yang terkena dampak bencana ini. Kami akan terus memantau perkembangan yang ada di tempat ini. Kembali ke studio.